Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Zona Natura bersama Klinik Herbal Putih. Dan tema kita yaitu waspadai gejala diabetes dan juga komplikasinya. Kenapa pada malam hari ini kita mengangkat tema tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita. Silakan Mbak Mary. Iya, kita perlu sekali Mbak dan wajib mewaspadai gejala diabetes dan komplikasinya. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan penderita diabetes ini tidak merasakan gejala. Nah, gejala-gejala seperti apa yang harus diwaspadai? Karena kalau untuk kadarnya sendiri dia 70 sampai 110 baik itu pria maupun wanita. Tapi kalau untuk gejala-gejala awal dia ada 3 tanda gejala: sering buang air kecil pada malam hari, mudah sekali haus, mudah sekali lapar, pagi-pagi kok hawanya ngantuk. Dan diabetes ini Mbak, gejalanya ini tidak bisa kita deteksi. Dia bisa menyerupai asam urat yang penderitanya merasakan ngilu, kebas, terus kaku di bagian kaki. Kalau misalnya pergi keluar dari rumah kok seperti menginjak duri, seperti itu. Nah, sering sekali penglihatan mata kok terasa kabur, apalagi kalau para pria, identiknya dalam cepat ataupun lambat diabetesnya ini akan menyerang di bagian vitalitas. Jadi akhirnya mengarahnya kemana-mana begitu. Betul. Ya Bu Mary ya. Lalu tadi dikatakan bahwa penyakit diabetes ini memang mirip dengan penyakit lainnya. Iya. Lalu untuk orang awam yang kadang kurang mengerti, memahami begitu, ini memang terindikasi terkena diabetes ataupun penyakit lainnya, harus bagaimana mengetahuinya? Iya, jadi kalau untuk penderita diabetes sendiri biasanya kan identiknya dari kadar. Namun banyak yang tidak merasakan itu. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda gejala yang lain dari biasanya yang tadinya aktif kok ini malah jadi lemah, lesu, malas ngapa-ngapain, pagi-pagi kok hawanya ngantuk, nafsu makannya bertambah, tapi kok berat badannya turun drastis, itu harus diwaspadai Mbak. Nggak ada salahnya kita melakukan general check up ataupun konsultasi pada orang yang tepat. Batas normal berapakah sih kalau orang memang yang normal, tidak terkena diabetes, dan orang yang sudah memang terindikasi terkena penyakit diabetes? Iya, kalau untuk normalnya sendiri dia 70 sampai 110. Tapi kalau untuk penderita diabetes biasanya lebih dari 200. Tergantung stabil atau tidaknya kadar tersebut. Kadang ada yang baru 110, 120 sudah merasakan keluhan yang signifikan. Tapi ada juga yang 700 tapi dia tidak merasakan keluhan apa-apa. Karena memang kalau untuk diabetes ini silent killer Mbak. Dia menyerang dari gejala yang tidak dirasakan, tapi bisa menimbulkan penyakit kronis seperti jantung, kolesterol, asam urat, hipertensi, stroke. Itu awal-awal dari diabetes yang sudah kronis. Nah, ini tentunya perlu diwaspadai sekali pemirsa, mengingat seperti yang dikatakan oleh Ibu Mary tadi, bahwa diabetes ini memang silent killer ataupun pembunuh tapi secara diam-diam begitu. Karena memang secara klinis begitu, hasil survei mengatakan memang kalau penyakit diabetes ini 10 pembunuh terbesar di dunia begitu ya Bu Mary ya? Bahkan dia kalau untuk di Indonesia sendiri sudah peringkat kelima Mbak. Karena angka kematian penderita diabetes ini semakin tahun semakin meningkat. Bahkan lebih berbahaya diabetes dibandingkan HIV yang katanya penyakit menyeramkan, tidak bisa disembuhkan, tapi angka kematiannya lebih rendah dibandingkan diabetes. Seperti itu. Banyak juga orang awam yang kadang kurang memahami sebenarnya penyakit diabetes ataupun diabetes mellitus, penyakit gula darah ini itu sebenarnya seperti apa, dan maksudnya apa sih diabetes itu? Ya, kalau untuk penyakit diabetes itu sendiri dia penyakit yang dipengaruhi oleh kadar glukosa yang tinggi. Kerusakannya ini di bagian pankreas ataupun peradangan tubuh, karena kalau untuk diabetes dia banyak jenisnya Mbak. Namun di Indonesia sendiri ini ada 3 jenis, ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, tipe 2 ini yang banyak menyerang masyarakat Indonesia. Tipe 2 ini yang dikenal oleh masyarakat kita diabetes kering dan basah. Ada juga gestasional yang dia menyerang pada wanita hamil. Nah, diabetes ini artinya ketika dia sudah ada di dalam tubuh kita, berarti kan kadar glukosa ini tercecer. Sehingga aliran darah ke seluruh organ tubuh yang harusnya darah bersih, ini darah yang terkontaminasi oleh glukosa. Dan itu yang menyebabkan berbagai macam kerusakan di bagian organ tubuh, karena organ tubuh tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Nah, ini kerusakan pada pankreas yang kita tahu bahwa fungsinya sendiri memang sangat fatal untuk tubuh kita begitu, karena untuk memecahkan insulin begitu ya di dalam tubuh akhirnya mengalami kerusakan, akibatnya membuat darah yang tadinya encer begitu akhirnya mengental. Nah, kalau sudah mengental tentunya efek sampingnya kemana-mana begitu, bisa mengakibatkan komplikasi. Tapi apa sebenarnya arti komplikasi sendiri dan apa saja komplikasi yang dialami bagi penderita diabetes? Kalau untuk komplikasinya sendiri dia banyak sekali Mbak. Pengentalannya terjadi di mana? Kalau terjadinya di bagian pembuluh darah dan itu merusak pembuluh darah, otomatis kan pembekuan darah akan terjadi di bagian dalam sehingga terjadilah penyempitan pada pembuluh darah. Nah, kalau penyempitannya terjadi di bagian pembuluh darah besar, otomatis jantung akan kena. Kalau jantung sudah kena, otomatis jantung akan melemah dan seluruh organ tubuh
akan sangat kurang menerima pasokan darah dari jantung. Ditambah lagi darahnya ini sudah terkontaminasi dengan glukosa. Jadi banyak sekali komplikasinya timbul. Nah, baik, rupanya sudah penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Nanang. Halo? Iya, Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Nanang Sidarjo. Baik, monggo, silakan, Pak. Enggak, ini mau tanya, kalau kena kencing manis itu gimana, Mbak? Iya, Bapak mohon maaf kadarnya berapa? Kadarnya 406. 406. Iya. Sudah berapa lama Pak menderita diabetes? Sama-sama lambung, Mbak. Oh, Sama diabetes dan lambung. lambung. Usianya berapa Pak? Eh, Usianya berapa? 64. 64 tahun. Bapak sudah berapa lama Pak menderita diabetes? Ya, masih 3 bulan. Oh, seperti itu. Iya, kalau untuk diabetes kan dia mengarahnya kemana-mana Pak. Nanti akan saya jelaskan, tolong disimak ya Pak. Iya, ya, makasih, Mbak, ya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Pram di Selamat malam, Sidoarjo. Pak. Selamat malam. Baik, silakan Bu Mary. Iya, Bapak ini kan menderita diabetes yang kadarnya sudah 400, itu kan sudah over Mbak. Tergantung dari sistem imun Pak. Kalau sistem imun Bapak baik, otomatis Bapak tidak merasakan gejala. Tapi jangan sampai dengan tidak merasakan gejala, Bapak jadi menyepelekan diabetesnya. Karena kalau sudah ada lambung, otomatis kan asupan makanan juga harus dikontrol. Karena kalau untuk lambung kan dia nggak boleh makanan yang terlalu asam dan tidak boleh telat juga untuk makan. Sedangkan kalau untuk diabetes cenderung penderitanya merasakan nafsu makannya bertambah dan ini harus dikontrol Pak. Nanti kalau untuk di herba putih saya berikan ekstrak lendir bintang laut, nanti juga ada ganggang hijau untuk mengontrol nafsu makan yang berlebihan tersebut. Jadi silahkan Bapak langsung datang ke klinik herba putih, besok konsultasi penanganannya langsung dengan saya. Untuk kasus seperti Pak Pram dengan kadar gula darahnya tadi sudah sampai 406. Iya. Lalu di herba putih nanti akan diberikan ramuan herbal Iya. bintang laut. Betul sekali Begitu. Mbak. Jadi nanti ramuannya ada yang dikonsumsi dari dalam, treatmentnya kita lakukan di bagian luar. Nah, ini biasanya kalau sudah sampai 106 begini, ini termasuk sangat tinggi sekali begitu. Iya. Karena kalau untuk 110 itu dia sudah mencapai ke angka yang normal. Baik, nah ini untuk Pak Pram tadi di Sidoarjo, monggo bisa langsung datang ke tempat praktek klinik herba putih, yaitu terletak di Jalan Raya Delta Fortuna Selatan, Ruko Delta Fortuna nomor 35. Ini depan kolam renang Delta Center Waru Sidoarjo Jawa Timur, Pak. Ini sama-sama Sidoarjo, mumpung kan jadi dekat. Dan kebetulan besok ada Ibu Mary langsung, jadi monggo bisa berkonsultasi dengan beliau. Baik, untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.